Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hyuyin Channel. Seperti biasa, kita akan membahas cerita tentang Bai Xiaochun di season yang keempat ini. Tak perlu berlama-lama lagi. Mari kita gaspol, Bang. Sinar cahaya yang telah menjadi wajah Bai Xiaochun bergerak dengan kecepatan yang tak terlukiskan, lebih cepat dari apapun yang pernah dilihat para murid dari Sekte Penentang Sungai. Chen Hetian, Li Xiandao dan Bai Zentian semua terkejut sampai ke inti. Bahkan mereka belum pernah melihat yang seperti ini. Sinar terang menembak jatuh dan menikam keilahian Sungai Patriark Dao yang baru lahir sebelum dia bahkan bisa bereaksi. Dia menggigil, dan matanya membelalak tak percaya saat dia melihat dadanya sendiri. Ketika dia melakukannya, ledakan besar terdengar, dan wujud keilahiannya yang baru lahir benar-benar meledak. Dia terbunuh dalam sekejap mata. Seluruh medan perang menjadi sunyi senyap. Sekte Penangkal Sungai, Chen Hetian dan para deva, dan semua orang melihat tempat di mana Patriark Dao River terbunuh. Gelombang kejut memenuhi semua orang yang hadir pada titik inilah semua orang menyadari bahwa tepat di belakang tempat Patriark Dao River sebelumnya ada seseorang terwujud. Dia memiliki rambut panjang dan kulit putih, dan mengenakan jubah sederhana. Dia tampak mulia dan luar biasa, namun, matanya setajam pedang yang paling tajam. Dia tidak lain adalah Bai Xiaochun. Tidak mungkin. Chen Hetian terkesiap. Bai Zentian dan Li Xiandao merasa seolah-olah pikiran mereka disambar petir, dan wajah mereka jatuh secara dramatis di hadapan kekuatan yang dipamerkan oleh Bai Xiaochun. Ini, Bai Zentian terkesiap. Bahkan jika Sungai Dao hanya dalam bentuk ketuhanan yang baru lahir, dia seharusnya bisa menghindari pukulan itu. Kecepatan seperti itu bagaimana mungkin? Dia bukan dewa sebelumnya, gumam Li Xiandao, tapi dia pasti sekarang. Fakta bahwa Bai Xiaochun sebelumnya bukan dewa berarti, bahwa sebagai setengah dewa ia melukai satu patriarki dewa, melumpuhkan yang lain, dan membunuh yang terakhir. Itu hanya menakutkan. Signifikansi yang mengerikan dari itu semua membuat Chen Hetian, Li Xiandao dan Bai Zentian benar-benar terperanjat. Patriark Sungai Steri bergetar hebat, keterkejutannya melampaui Chen Hetian dan yang lainnya. Bagaimanapun, ini adalah kedua kalinya melihat Bai Xiaochun membunuh dewa. Bahkan, kali ini berjalan lebih lancar dari sebelumnya. Pikiran tentang apa yang baru saja dilihatnya sangat mengejutkannya, dan menyebabkannya melarikan diri secepat mungkin. Potongan keberanian terakhir yang dimilikinya sekarang telah hilang, dan jika dia bisa, dia tidak akan pernah lagi melakukan apapun untuk memprovokasi Bai Xiaochun. Bahkan ketika semua orang yang hadir tergoncang kaget, Bai Xiaochun mengulurkan tangan dan membuat gerakan menggenggam ke arah di mana Patriark Dao River telah terbunuh. Ketika dia melakukannya, sangat mengejutkan semua penonton yang melihat bayangan jiwa. Itu memiliki pandangan kosong di matanya, dan jelas menyerupai Sungai Patriark Dao. Ketika itu muncul, itu mulai melayang, seolah-olah itu akan bergabung menjadi beberapa pusaran yang tak terlihat. Bagaimanapun, ketika jiwa-jiwa mati di tanah Heavenspan, mereka akan dibawa ke dalam siklus reinkarnasi. Namun, sebelum jiwa Patriark Dao River bisa mengapung ke langit, Bai Xiaochun meraihnya. Meskipun tidak ada orang lain yang hadir yang dapat melihatnya, Bai Xiaochun bisa melihat bahwa benar-benar ada pusaran di atas. Dan pada saat dia mengulurkan tangan untuk mengambil jiwa Patriark, pusaran itu lenyap, seolah-olah itu tidak berniat mengganggu upayanya untuk mengambil jiwa dewa. Begitu dia memilikinya di tangannya dia menutup jari-jarinya, menyebabkan kristal kuning muncul. Tersegel di dalam kristal itu tidak lain adalah jiwa deva tipe bumi. Para pembudidaya Sekte Penangkal Sungai terguncang dan bersemangat. Patriark Spirit Stream menggelegak dengan sukacita, dan mata Patriark Blood Stream bersinar dengan kegilaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Patriark Bai! Patriark Bai! Teriakan kegembiraan yang terdengar dari Sekte Penangkal Sungai tampak cukup keras untuk mengisi semua capai tengah-tengah timur. Bruiser melolong gembira melihat betapa Bai Xiaochun telah menjadi sangat kuat. Aliran roh Patriark dan aliran darah Patriark, para leluhur dari dua divisi lainnya, Li Qinghou, dan Zheng Yuandong semuanya berada di samping mereka dengan gembira. Sekte Penangkal Sungai akhirnya memiliki dewa. Semua ahli yang kuat dalam sekte itu melompat dengan gembira. Meskipun mereka telah dikejutkan oleh tingkat kekuatan Bai Xiaochun sebelumnya, saat itu, dia belum menjadi dewa. Meskipun kebanyakan orang di sekte tidak menyadari fakta itu, Patriark Spirit Stream punya. Dia bukan dewa, tetapi memiliki kekuatan pertempuran satu dewa. Namun, kepemimpinan sekte masih belum bisa tenang tapi sekarang, fluktuasi kuat memenuhi langit dan bumi karena Bai Xiaochun akan melampaui kehendak langit. Karena itu, Patriark Spirit Stream dan yang lainnya tahu bahwa Bai Xiaochun sekarang adalah dewa. Para pembudidaya Sekte Penangkal Sungai berada di samping mereka.
Adapun Chen Hetian, Li Xiandao dan Bai Zentian, serta Patriark Steri River, fakta bahwa Bai Xiaochun baru saja memanen jiwa deva memenuhi mereka dengan kejutan yang sangat mendalam sehingga pikiran mereka menjadi kosong. Tidak mungkin, Chen Hetian bernapas. Bai Zentian dan Li Xiandao terengah-engah. Ketiga dewa dipenuhi dengan ketakutan dan teror yang menentang deskripsi. Apa yang baru saja dilakukan Bai Xiaochun mengejutkan mereka hingga ke level terdalam. Lagi pula, satu-satunya tipe orang yang memenuhi syarat untuk membunuh dewa dan kemudian mencegah orang itu memasuki siklus reinkarnasi adalah manusia setengah dewa. Baik Chen Hetian, Li Xiandao maupun Bai Zentian tidak bisa mencapai hal seperti itu. Namun, Bai Xiaochun telah melakukannya tepat di depan mereka. Hampir tidak mungkin menggambarkan tingkat keterkejutan dan ketakutan yang mereka rasakan sebagai akibatnya. Yang mengejutkan, Bai Xiaochun tampaknya memiliki energi yang bisa memaksa langit dan bumi untuk menyerah pada keinginannya. Yang benar adalah bahwa, bagi kebanyakan deva lainnya, akan sangat mustahil bagi mereka untuk mencegah jiwa dewa memasuki siklus reinkarnasi langit dan bumi. Tetapi untuk Bai Xiaochun, hampir tidak ada usaha. Bagaimanapun juga siklus reinkarnasi adalah bagian dari sungai dunia bawah, dan muridnya adalah kaisar neraka yang berkuasa. Jika dia menginginkan jiwa dewa, bagaimana mungkin dunia bawah bisa bersaing dengannya untuk itu? Meskipun tidak ada yang bisa mengatakan, bahkan Chen Hetian dan para deva lainnya, dari cara Bai Xiaochun telah menyerang dan membunuh Patriark Dao River, jelas bahwa ia adalah langka dewa Dao Deva. Selain itu, ia telah menerobos menggunakan api warna-warni surgawi untuk melakukan peningkatan roh 21 kali lipat pada jiwanya yang baru lahir. Karena itu, semua pembudidaya deva realem awal berada di luar lemah jika dibandingkan dengannya. Bahkan para pakar Midva realem dapat ditempatkan di tempatnya olehnya. Mungkin dia tidak bisa dianggap yang paling kuat di antara semua dewa, tetapi dia berada di jalan itu. Sepanjang tahun-tahun yang telah berlalu, satu-satunya orang lain yang menjadi dewa Dao adalah Daoist Heavenspan, yang juga dikenal sebagai surgawi. Sekarang, Bai Xiaochun adalah yang kedua. Namun, Bai Xiaochun telah melakukan sesuatu yang tidak dilakukan surgawi. Dia telah melakukan peningkatan roh 21 kali lipat pada jiwanya yang baru lahir menggunakan tingkat puncak nyala api yang bisa ada di dunia. Itu membuat Bai Xiaochun jenis dewa tertinggi. Dia adalah satu-satunya orang di sepanjang sejarah yang melakukan hal seperti itu. Beberapa di antaranya kebetulan, dan sebagian lagi karena kerja keras Bai Xiaochun. Semua itu menyatu menjadi sesuatu yang melampaui keyakinan. Faktanya, itu adalah semacam pertaruhan di pihaknya. Dia belum sepenuhnya yakin bahwa nyala api 21 warna akan membuatnya menjadi dewa. Setelah merasakan energi Bai Xiaochun, Chen Hetian, Li Xiandao dan Bai Zentian bertukar pandang dan kemudian mundur secara massal, meninggalkan Patriark Sungai Steri yang mencolok di tempat terbuka. Ketakutan, Patriark Sungai Steri mundur, serentak bersukacita bahwa Bai Xiaochun telah memilih untuk menjatuhkan Sungai Patriark Dao dan bukan dirinya sendiri. Namun, bahkan ketika keempat dewa mulai mundur, Bai Xiaochun menoleh, dan matanya bersinar seperti kilat. Anda masuk tanpa izin di Sekte Penangkal Sungai. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda bisa pergi tanpa menawarkan kompensasi? Kedinginan dan amarah dalam suaranya tidak bisa lebih jelas. Sekte Penangkal Sungai baru saja berada dalam krisis paling mematikan, dan semua orang tahu bahwa jika dia tidak menjadi dewa, hasilnya tidak akan terbayangkan. Begitu kata-kata Bai Xiaochun bergema, mata Chen Hetian, Li Xiandao dan Bai Zentian berkedip. Mereka bertiga belum benar-benar berkomunikasi tentang apa yang harus dilakukan, mereka baru saja melarikan diri secepat mungkin. Kepergian mereka membuat Patriark Sungai Berbintang bahkan lebih mencolok, menempatkannya tepat di antara mereka dan Bai Xiaochun. Bagi Bai Xiaochun, sepertinya mereka menempatkan Patriark Steri River sebagai umpan untuk memancingnya keluar, melihat seberapa kuat dia sebenarnya, dan kemudian memutuskan apakah akan bergabung atau tidak melawannya. Bagaimanapun, mereka semua masih anggota sekte yang sama. Karena status dan posisi mereka di dalam sekte, mereka tidak akan bertarung yang mereka tidak yakin bisa menang. Patriarkar Sungai Steri juga bisa melihat apa yang terjadi, meskipun realisasi itu sedikit bermanfaat baginya. Yang bisa ia lakukan hanyalah menggigit lidahnya, mengeluarkan darah, dan menggunakan sihir rahasia untuk mencoba melarikan diri. Semua ini membutuhkan sedikit waktu untuk menggambarkan, tetapi sebenarnya terjadi pada saat dibutuhkan percikan untuk terbang dari sepotong batu. Tanpa ragu sedikit pun, Bai Xiaochun langsung bergerak. Dia memiliki intuisi yang tajam ketika datang ke pertempuran, dan karena itu, dia langsung menuju ke Sungai Patriarki Steri yang terisolasi. Mari kita lihat siapa yang lebih cepat, kalian, atau aku. Mata berkedip, dia mempercepat dengan kecepatan yang menyilaukan. Bai Xiaochun yang instan bergerak, Patriark Steri River menjerit memilukan dan mencoba mempercepat. Pada saat yang sama, Chen Hetian, Li Xiandao dan Bai Zentian memandang dengan mata yang berkedip dingin. Ternyata dia benar-benar terlalu muda dan tidak berpengalaman, kata Chen Hetian dengan mendengus dingin. Terlalu impulsif.
Dia dengan cepat melakukan gerakan mantra dua tangan, menyebabkan cahaya merah muncul di sekelilingnya, yang dengan cepat menjadi tangan besar berwarna darah. Tinju sepanjang 300 meter itu dikelilingi oleh angin kencang dari kehancuran berwarna darah. Wajah-wajah setan yang tak terhitung jumlahnya melayang di dalamnya, menjerit-jerit marah ketika kekuatan spiritual surga dan bumi yang tak berujung mengalir ke dalamnya. Dalam sekejap mata, tinju menjadi hampir sepenuhnya jasmani, dan langsung jatuh ke Bai Xiaochun. Udara hancur di sekitarnya, dan bau darah memenuhi daerah itu, menarik ki dan darah semua orang di sekte penangkal sungai. Blood Fiend Fist. Patriark Bloodstream tersentak. Ini adalah salah satu kartu truf yang dimiliki oleh Chen Hetian, sesuatu yang, meskipun tidak dapat dihancurkan secara kekal, sangat dekat dengan level itu. Bahkan, setelah dilepaskan, itu tumbuh lebih kuat dengan setiap momen yang berlalu. Begitu Chen Hetian bergerak, Bai Zentian melakukan gerakan mantra dua tangan, menyebabkan tanduk hitam berkecambah dari dahinya. Ketika itu terjadi, sinar hitam dari cahaya listrik melesat keluar, dan tumbuh lebih besar setiap saat. Cahaya hitam menyebabkan warna-warna liar berkedip di langit dan bumi. Bersamaan dengan itu, banyak baut kilat terbentuk di atas kepala, menjadi sesuatu seperti jaring besar yang jatuh ke arah Bai Xiaochun. Saat jaring turun, itu menyebabkan udara bergetar dengan kekuatan penyegelan yang menakjubkan. Banyak mata terlihat di dalam jaring, semuanya hitam seperti malam. Selanjutnya, jaring menyerap semua petir di sekitarnya, menyebabkannya terbagi menjadi 10 lapisan duplikat, kemudian 100, lalu 1000 akhirnya, ia memiliki lebih dari 10.000 lapisan. Ini adalah kartu truf milik Bai Zentian, dan sesuatu yang hanya bisa dilepaskannya dengan susah payah. Namun, mengingat betapa terkejutnya dia dengan Bai Xiaochun sebelumnya, dia tahu dia harus menyerang dengan gerakannya yang paling mematikan. Hal-hal belum berakhir. Terakhir adalah Li Xiandao. Mata bersinar dengan cahaya aneh, dia membuka mulutnya dan meludahkan seberkas cahaya putih, yang tumbuh lebih besar dan lebih besar sampai terwujud menjadi papan catur besar. Papan catur ilusi tampaknya memenuhi semua ciptaan. Seolah-olah langit adalah pemain catur, bumi adalah papan catur, dan kekuatan magis Li Xiandao adalah bidak catur. Tokoh-tokoh yang menjulang muncul di dalam papan catur kosmik, prajurit surgawi dan jenderal yang mengenakan baju besi yang mengejutkan. Ada 5 prajurit surga di garis depan, 2 prajurit berotot di belakang mereka, dan di belakang, sejumlah pejabat istana prajurit perang, dan prajurit kaki haus darah, semuanya melindungi orang di tengah, sang kepala surga. Dalam sekejap mata, ketiga deva melepaskan kekuatan destruktif tertinggi yang mengancam akan membanjiri Bai Xiaochun dan Patriarkar Sungai Berbintang. Mata Patriark Starry River memerah, dan dia terengah-engah. Dia tahu bahwa dia tidak bisa mundur sekarang, jika dia melakukannya, dia mungkin lolos dari kematian, tetapi pasti akan mendatangkan kemarahan Chen Hetian, Li Xiandao dan Bai Zentian. Dia tidak punya pilihan untuk dipilih. Berputar di tempat, ia memutuskan untuk menghentikan Bai Xiaochun dengan harapan bahwa kemampuan surgawi dari 3 dewa lainnya akan membunuhnya pada waktunya. Segalanya terjadi dengan sangat cepat. Bai Xiaochun melompat bergerak, dan kemampuan surgawi mendekat padanya. Namun, dia tidak mundur, alih-alih, dia mempercepat. Saat dia bergerak, dia melakukan gerakan mantra dua tangan, menyebabkan banyak batu dan puing-puing di daerah itu terbang ke arahnya, menggumpal di sekelilingnya sampai dia adalah golem batu yang menjulang. Ini adalah Living Mountain Incantation yang didukung oleh basis penanaman dewa. Begitu golem batunya terbentuk, jala petir mendekat. Namun, terlepas dari seberapa besar kekuatan destruktif di internet, Bai Xiaochun bergerak terlalu cepat. Bentuk golem batunya rusak, tetapi ia menghindari sebagian besar serangan dan mendekati sungai patriarki. Tanpa ragu sedikit pun, ia memanfaatkan Mountain Sucking Bash. The Mountain Sucking Bash meningkatkan kecepatan Bai Xiaochun secara dramatis. Dia menghindari papan catur kosmik, berlari melalui 5 prajurit surgawi, dan muncul tepat di depan sungai Patriarki Steri. Bahkan saat Patriark mengeluarkan terguncang, Bai Xiaochun menamparkan dia. Suara gema bergema keluar, disertai dengan riak yang tak terbatas. Darah menyembur keluar dari mulut Patriarki Sungai Steri saat dia didorong ke belakang. Pada saat yang sama, kartu truf Chen Hetian tiba, tinju besar berwarna darah. Saat Patriark Steri River jatuh kembali, Bai Xiaochun menerjang ke depan, tangan batu besarnya menjangkau, cahaya hitam menyinari ibu jari dan telunjuk. Itu tak lain adalah pencengkeram tenggorokan-tenggorokan. Sebuah ledakan yang memekakan telinga terdengar saat pukulan penghancuran tenggorokan milik Bai Xiaochun menempel di sungai Patriarki Steri. Jeritan tercekik bisa terdengar ketika tubuh kedagingan patriark itu terkoyak-koyak, dan keilahiannya yang baru lahir terbang ke tempat terbuka, ekspresi ketakutan dan keputusasaan. Mengabaikan pemikiran bekerja sama dengan Chen Hetian, Li Xiandao dan Bai Zentian, dia melarikan diri. Saat itulah tangan besar, berwarna darah Chen Hetian tiba, mencegah Bai Xiaochun dari mengejar sungai patriarki Steri. Mata Bai Xiaochun menyala, bahkan jeda sedikit pun di bagiannya akan memungkinkan kemampuan surgawi dan teknik magis 3 dewa untuk mendarat di atasnya. Namun, dia tidak ragu sama sekali untuk melakukan gerakan mantra, mengirim ki dingin meletus ke segala arah.
9 proyeksi dingin muncul, yang mengapit Bai Xiaochun dalam posisi palankes saat dia melesat ke depan menuju kepalan berwarna darah. Ketika 9 proyeksi dingin bertemu tinju, mereka hancur dengan ledakan. Namun, tinju berwarna darah itu juga terhenti. Jeda singkat itulah yang dibutuhkan Bai Xiaochun. Dia segera melangkah maju, memanfaatkan unding hex. Bentuk golem batu hancur ketika ia melewati jaring besar, melintasi medan perang untuk muncul tepat di depan Dewi baru yang melarikan diri dari Sungai Steri. Dengan cara yang persis sama seperti dia telah memotong Sungai Patriark Dao, dia menjadi seberkas cahaya yang menebas semua jalan melalui keilahian Sungai Patriarki Steri yang baru lahir. Teriakan menyedihkan terdengar sebagai keilahian baru lahir Patriark Steri River runtuh menjadi berkeping-keping. Ini adalah pembudidaya Deva ketiga yang Bai Xiaochun bunuh dalam hidupnya. Setiap pembunuhan terjadi lebih lancar daripada yang terakhir, dan membuat lebih banyak ketakutan di hati mereka yang melihatnya. Chen Hetian, Li Xiandao dan Bai Zentian telah membuang umpan, tetapi Bai Xiaochun telah bertindak dengan ketegasan yang tak tertandingi, mengabaikan kemampuan surgawi yang telah mereka kirimkan terhadapnya untuk menjatuhkan Patriark Steri River. 3 dewa yang tersisa terkejut sampai ke inti. Namun, mereka semua adalah veteran dari banyak pertempuran, dan karenanya, tanpa ragu sedikit pun mereka menuangkan lebih banyak kekuatan ke dalam kemampuan surgawi dan teknik magis mereka. Wajah ganas yang tak terhitung banyaknya yang membentuk kepalan tangan Chen Hetian yang berwarna darah menjerit ganas saat kepalan tangan itu tumbuh semakin besar. Jaring petir dari 10.000 lapisan mengiris di udara saat itu menembak ke arah Bai Xiaochun, mengunci semua jalan untuk melarikan diri. Dan papan catur kosmik tumbuh lebih korporeal dari sebelumnya. Para prajurit dan jenderal surgawi menyerang dengan kekuatan menggulingkan gunung, mengeringkan laut. Bai Xiaochun diserang dengan kekuatan mematikan di semua lini dan dari segala arah. 3 dewa harus mengakui bahwa mereka ceroboh sebelumnya. Mereka tidak pernah bisa membayangkan bahwa, sebelumnya, Bai Xiaochun bukan benar-benar dewa, kecerobohan mereka akan menyebabkan kedua Sungai Patriark Steri dan Sungai Patriark Dao binasa. Itu merupakan pukulan berat bagi kepercayaan diri mereka. Setelah mencapai titik ini dalam pertempuran, mereka merasa tidak punya pilihan lain selain mendorong hal-hal ekstrim. Jika mereka membunuh Bai Xiaochun dalam proses, maka paling buruk, mereka akan kehilangan prestise dalam proses menjelaskan situasi. Jika mereka tidak keluar di atas, maka mereka tidak hanya akan kehilangan bawahan dewa mereka, tetapi mereka juga akan kehilangan sejumlah besar wajah, belum lagi bahwa mereka harus berurusan dengan konsekuensi masa depan memiliki Bai Xiaochun hidup dan baik di sekte polaritas langit berbintang. Lagi pula, jika mereka keluar di bagian bawah, Patriark Steel Veins pasti akan menggunakan fakta itu untuk keuntungannya. Sialan, jika kita tahu orang ini akan sangat sulit untuk ditangani kita tidak akan datang. Namun, jika Anda mengendarai harimau, sulit untuk turun. Oleh karena itu, Chen Hetian, Li Xiandao dan Bai Zentian tidak punya pilihan selain menggertakkan gigi dan meningkatkan kekuatan serangan mereka. Karena mereka sudah melakukan beberapa pelanggaran maka mereka benar-benar harus membunuh lawan mereka ini. Itulah satu-satunya cara untuk menyelesaikan situasi. Boom yang memekakan telinga memenuhi langit dan bumi saat Bai Xiaochun berbalik. Tidak ada waktu baginya untuk memanen jiwa Patriark Sungai Steri dalam menghadapi serangan mematikan ini. Meskipun dia adalah Dewa Surga Dao, lawan-lawannya adalah 3 pembudidaya di realem pertengahan Deva. Tidak ada ruang untuk kecerobohan. Kilatan keras dan inspiratif bisa dilihat di mata Bai Xiaochun, pada saat ini, dia sama sekali tidak memikirkan tindakannya. Dia bertindak berdasarkan insting murni. Dia maju selangkah, melambaikan tangannya untuk memanggil Ki yang dingin, dan di dalamnya, 9 proyeksi dingin. Ketika 9 proyeksi bertabrakan dengan kemampuan surgawi Chen Hetian, Li Xiandao dan Bai Zentian, mereka runtuh. Namun, retakan muncul di kepalan tangan berwarna darah, jaring petir mulai terurai, dan papan catur kosmik mulai berantakan. Itu tidak cukup untuk menghentikan serangan yang bergerak ke arahnya, namun, itu telah memperlambat mereka, memberi Bai Xiaochun waktu untuk langkah selanjutnya. Mengabur, dia melakukan gerakan mantra lain dengan kedua tangan, menyebabkan kekuatan dewa meletus. Valet Ki Cauldron Summoning. Teriaknya. Seketika, cahaya valet memenuhi langit saat kuali valet raksasa muncul. Dalam sekejap mata, itu berubah dari ilusi menjadi korporeal. Yang benar adalah bahwa itu sebenarnya bukan kuali ungu. Itu lebih dari 100 kuali, tumpang tindih untuk membuat perisai ungu menyala. Begitu perisai terbentuk, kepalan tangan Chen Hetian yang berwarna darah tiba, bersama dengan jala petir dan papan catur. Bai Xiaochun menggigil ketika 100 kuali violetnya ambruk satu persatu, menyebabkan fluktuasi yang intens melanda gelombang. Ketika dia jatuh kembali, dia menggunakan Living Mountain Incantation, dan juga 9 proyeksi dingin. Lebih banyak retakan yang menutupi permukaan kepalan tangan Chen Hetian yang berwarna darah, dan salah satu jari sudah hancur berkeping-keping. Jaring pencahayaan dalam kondisi yang sama buruknya, dan hanya tersisa sekitar 7.000 lapisan. Adapun papan catur kosmik, 5 tentara langit hampir sepenuhnya hancur, dan para jenderal surgawi dekat di belakang.
Namun, tiga kemampuan surgawi tampak sama mengesankannya bagi siapapun yang mengamati pertarungan dari luar, dan tampaknya berada di ambang menghapus Bai Xiaochun dari keberadaan. Sebelum dia menjadi dewa, dia tidak akan mampu bertahan, bahkan dengan menggambar pada setiap teknik terakhir yang dia mampu. Bahkan kepalan kaisar yang tidak matinya tidak akan cukup untuk menyelamatkannya. Tetapi sekarang, segalanya berbeda. Mata berkedip dengan cahaya aneh, dia melemparkan tangannya pertama ke atas, lalu ke bawah. Water Swarm Kingdom melolong seolah-olah dari dunia lain meletus mengisi semua ciptaan. Pada saat yang sama, uap air bergolak mengisi semua yang terlihat. Daerah yang terlibat jauh lebih besar dari apapun yang pernah terlihat sebelumnya ketika kerajaan Water Swarm dilepaskan. Langit redup, dan angin menjerit ketika gunung-gunung melengkung naik. Gunung-gunung segera menjadi cakar, yang tumbuh lebih besar dan lebih besar sampai tangan besar terlihat. Tangan bersisik hitam pekat turun ke arah kemampuan surgawi Chen Hetian, Li Xiandao dan Bai Zentian, menabrak mereka, dan menyebabkan wajah para deva jatuh. Apa ini? Mereka berteriak dengan khawatir. Sebelum mereka bisa bereaksi, tangan cakar besar menabrak kemampuan surgawi. 3 jari lagi di kepalan tangan berwarna darah hancur, hanya menyisakan 1 jari. Bahkan telapak tangan itu benar-benar hancur. Suara robekan dan robekan besar-besaran bisa terdengar dari 7.000 lapisan jaring petir karena hampir semuanya hancur. Hanya 2.000 yang tersisa. Hampir 80% pasukan di atas papan catur diubah menjadi abu, dan papan catur itu sendiri rusak parah. Meskipun semua ini membutuhkan sedikit waktu untuk menggambarkannya, itu terjadi dengan sangat mendadak. Dalam sekejap mata, tangan cakar itu hilang, dan 3 kemampuan surgawi berkurang secara drastis. Meskipun tidak ada dari mereka yang benar-benar hancur, mereka secara signifikan melemah, dan saat mereka menyerang Bai Xiaochun, dia tidak melakukan apapun untuk menghindari mereka. Sebaliknya, dia mengulurkan tangan kanannya. Angin besar meletus keluar, membanting ke jari yang tersisa dari tinju berwarna darah. Ketika itu terjadi, getaran melewati Bai Xiaochun. Kemudian angin menyentuh jaring petir, dan dia menarik napas dalam-dalam, dan mundur selangkah. Terakhir, dia mendongak ketika angin menabrak papan catur dan pasukannya. Boom besar-besaran bisa terdengar saat tinju runtuh, jala pecah, dan papan catur meledak. Darah mengalir keluar dari sudut mulut Bai Xiaochun saat dia terhuyung mundur beberapa langkah. Namun, dia tidak terluka signifikan. Dia telah menguasai tulang kematian, dan dengan demikian, matanya bersinar-bersinar. Energinya melonjak menyebabkan semua ciptaan bergetar ketika versi maya yang sangat besar dari wajahnya muncul di atas dan menatap Chen Hetian, Li Xiandao dan Bai Zentian dengan mengancam. Hanya itu yang kamu punya. Baik, sekarang, giliranku. Bagaimana ini mungkin terjadi? Chen Hetian tersentak, pikirannya berputar. 3 kemampuan surgawi yang baru saja dilepaskan adalah kartu truf yang kuat, yang salah satunya harus sepenuhnya mampu menimbulkan cedera pedih pada seseorang di alam dewa awal. Karena betapa seriusnya mereka memandang Bai Xiaochun, mereka tidak ragu untuk bergabung dan melepaskan teknik tingkat tinggi seperti itu. Fakta bahwa Bai Xiaochun telah membunuh Patriark Starry River hanya bersifat sekunder sejauh yang mereka khawatirkan. Yang lebih mengejutkan adalah bagaimana setelahnya, dia menggunakan satu teknik magis demi satu untuk melawan mereka. Bai Zentian terperangah, dan pada saat yang sama, memiliki perasaan yang sangat buruk. Li Xiandao bereaksi sama, dan menyadari bahwa, meskipun dia telah menerima sejak awal bahwa musuh ini kuat, dia sebenarnya benar-benar meremehkannya. Sialan, orang ini bukan Dewa Bumi Dao. Itulah yang dipikirkan ketiga dewa. Namun, tidak ada waktu untuk berpikir atau merencanakan, wajah besar Bai Xiaochun yang memenuhi langit sudah mengusir kehendak mereka, dan sekarang menyebabkan tekanan besar untuk membebani mereka. Mereka mulai mundur, kegilaan mencekam hati mereka. Pada titik ini, Bai Xiaochun menyadari bahwa kehendaknya telah mengusir kehendak para dewa lainnya, dan menyebabkan tekanan untuk membebani mereka. Setelah terobosannya, ia merasakan dirinya menyatu dengan surga dan bumi. Namun, dalam urgensi saat ini, ia mampu melakukan sedikit lebih banyak daripada melawan balik lawan-lawannya. Tetapi sekarang, ketika energinya melonjak dan wajahnya memenuhi langit, dia akhirnya merasakan bagaimana rasanya menjadi dewa. Para dewa dapat sepenuhnya menyatu dengan surga dan bumi, di mana setiap tindakan mereka akan memanfaatkan kekuatan yang ada dalam penciptaan di sekitar mereka. Satu napas bisa menyerap kekuatan spiritual dari jarak yang sangat jauh. Bahkan, akan sangat sulit bagi seseorang di alam dewa untuk benar-benar kehabisan kekuatan spiritual dalam keadaan biasa. Karena alasan itulah beberapa kartu truf yang membutuhkan kekuatan spiritual yang sangat besar sebenarnya dapat digunakan berulang-ulang secara berurutan oleh para dewa. Misalnya, Water Swarm Kingdom milik Bai Xiaochun. Di masa lalu, sulit baginya untuk menggunakan teknik itu 2 kali berturut-turut, tetapi sekarang, semuanya sangat berbeda. Namun, itu adalah kepentingan sekunder. Lebih penting lagi, dia bisa menyatu dengan surga dan bumi, secara efektif menjadi kehendak langit. Pikirannya menjadi pikiran surga. Jika dia ingin menghukum musuh-musuhnya, maka surga juga ingin menghukum mereka.
Itu adalah alam tertinggi yang bisa dicapai oleh para deva-deva Sapes Heavenly Wheel. Suara gemuruh bergema saat wajah Bai Xiaochun tumbuh lebih besar, guntur bergemuruh, dan tanah berguncang ke segala arah. Wajah ketiga dewa berkedip ketika sensasi krisis mendalam memenuhi hati mereka. Sekali lagi, mereka jatuh kembali. Namun, mereka berada di pertengahan dewa, dan telah menjadi dewa selama bertahun-tahun. Mereka memiliki pengalaman luas dalam pertempuran, dan dengan demikian mampu menekan rasa takut mereka, dan menggunakan momen mundur mereka untuk melakukan gerakan mantra, melepaskan kemampuan surgawi dengan kecepatan luar biasa. Ki darah meletus dari Chen Hetian, berubah menjadi raksasa berwarna darah besar, yang memegang tombak panjang berwarna merah darah. Melolong, raksasa itu langsung menuju Bai Xiaochun. Bai Zentian sama cepat dalam tindakannya. Awan bergolak dari tangannya, menjadi pagoda 9 lantai yang hancur menuju Bai Xiaochun. Teknik aneh dari semua milik Li Xiandao. Ketika dia mengulurkan tangan kanannya, sebuah pedang muncul di dalamnya, dan pada saat yang sama, matanya tiba-tiba menjadi kosong, seolah-olah dia tidak sadar. Namun, dia tiba-tiba mempercepat dengan menyilaukan, menjadi seberkas cahaya pedang yang menusuk ke arah Bai Xiaochun. Serangan tiga dewa mengguncang langit dan bumi, dan membuat semua orang di sekte pembangkangan sungai terhuyung-huyung dalam ketakutan dan kecemasan. Banyak dari mereka bahkan mulai berdoa dalam hati mereka. Hampir terlalu banyak bagi banyak orang untuk memproses secara mental. Namun, hanya cukup waktu yang diperlukan untuk percikan untuk terbang dari sepotong batu. Sementara itu, mata Bai Xiaochun menyala, dan energinya melonjak. Dia mengambil langkah ke depan, secara bersamaan mengepalkan tangannya menjadi tinju. Semua ciptaan bergetar saat lubang hitam muncul. Lubang hitam itu tampaknya menyedot semua kekuatan tubuh kedagingan Bai Xiaochun, dan semua kekuatan hidupnya. Meskipun dia tidak terlihat berbeda secara fisik, dia merasa seperti sedang terkoyak di dalam. Dalam sekejap mata, segala sesuatu tentang dirinya hilang. Pada saat yang sama, wajah besar di langit menjadi redup dan sulit dilihat. Satu-satunya hal yang tertinggal darinya, adalah kepalan tangan dalam pusaran itu. Begitu kepalan tangan muncul, wajah ketiga dewa jatuh, dan sensasi bahaya segera muncul di dalam diri mereka yang melampaui apapun dari sebelumnya. Kemampuan surgawi apa itu? Tekanan yang sangat mengerikan. Meskipun ketakutan mereka belum mencapai titik di mana mereka merasa tidak berdaya. Faktanya, pengalaman mereka yang berlimpah dalam pertempuran memberitahu mereka bahwa mereka sama sekali tidak bisa melarikan diri. Jika mereka melakukannya, mereka akan dihancurkan dari keberadaan. Satu-satunya kesempatan yang mereka miliki adalah untuk mematahkan serangan ini, dan dengan demikian, momentum musuh mereka. Jika tidak, kemauannya akan tumbuh lebih kuat. Mati! Teriak Chen Hetian. Tanpa diduga, dia bergabung dengan raksasa berwarna darah, mengangkat tombak di tangannya, dan menusuknya dengan lebih mendesak ke arah Bai Xiaochun. Pagoda awan 9 lantai dipercepat, dan untuk Li Xiandao, dia muncul tepat di depan Bai Xiaochun, pedangnya menusuk langsung ke dahinya. Namun, bahkan ketika tiga serangan balik ditutup, Bai Xiaochun mendongak dan bayangan yang sangat besar muncul di belakangnya. Itu adalah pria berjubah kekaisaran, dengan mahkota kekaisaran, wajahnya benar-benar tanpa ekspresi, namun, menyerupai Bai Xiaochun dalam segala hal. Ada udara yang sangat mendominasi baginya. Ini tidak lain adalah manifestasi dari kepalan kaisar yang tak mati. Ketika kaisar bayangan yang mendominasi itu muncul, Bai Xiaochun melepaskan serangan tinjunya. Surga bergetar dan bumi bergetar. Selanjutnya, karena Bai Xiaochun bergabung dengan semua ciptaan, menjadi kehendak langit, tekanan hukuman surgawi yang merusak muncul. Sekarang dia telah menguasai tulang kematiannya, dia dapat dengan mudah melepaskan tingkat kekuatan tubuh kedagingan ini. Itu adalah kekuatan 5 kali lipat Unding Emperor's Fist. Itu adalah level tertinggi dari kekuatan destruktif, menyebabkan udara beriak dan memutarbalikkan. Kaisar raksasa dan bayangan itu bergabung ke dalam kepalan Bai Xiaochun, yang, meskipun tidak tumbuh lebih besar, melesat ke tiga dewa, disertai dengan suara gemuruh yang hebat. Kami tidak tahan dengan ini. Chen Hetian berseru. Itulah yang dikatakan instingnya padanya. Dan saat itulah tinju kaisar tak berujung milik Bai Xiaochun menabrak Li Xiandao. Langit bergetar, dan sebuah getaran melewati Li Xiandao. Kemudian, aliran besar darah menyembur keluar dari mulutnya. Pedangnya hancur, dan dia dikirim jatuh ke belakang seperti layang-layang dengan talinya terpotong, seakan-akan seperti gunung besar yang menabraknya. Bahkan, dia bahkan tidak bisa menghentikan darah agar tidak meletus dari dalam dirinya. Teror menghabisinya. Tubuh kedagingannya berada di ambang kehancuran, dan basis budidayanya menjadi tidak stabil secara dramatis karena sekitar 30% lorong ki di dalam dirinya hancur. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton. Untuk part selanjutnya akan dilanjutkan nanti. Mohon ditunggu.